Berapa waktu yang lalu kan sempat ada hingar-bingar lah bahwa gereja harus bayar royalti dan lain sebagainya. Itu pandangan seorang Bobby Fabian gimana? Waktu itu saya kok re-upload nggak tanya-tanya saya sih gitu. Saya pikir gitu kan. Nah saya nggak tahu bahwa ternyata YouTube itu punya regulasi. Begitu ada kayak gitu-gitu, itu channel di shutdown. Tiba-tiba ada satu orang hamba Tuhan yang gue nggak kenal. Tiba-tiba di tengah-tengah worship gitu, dia bernubuat buat gue. Dia bilang, dari tanganmu akan ditulis lagu-lagu yang memberkati bangsa-bangsa. Dari mulutmu akan keluar nyanyian-nyanyian baru. Pilih langkah siap menghadap demi kerajaan Tuhan. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang, dan kali ini saya kedatangan tamu yang ada kemungkinan udah 20-an sekian tahun gue gak ketemu dia. Karena terakhir dia main-main ke kantor gue tuh mungkin sekitar 20 something years ago. Bobby Fabian, yeay! Thank you. Kalau dulu gue manggil lo dan nama lo yang sangat populer waktu saat itu pas baru kenalan namanya Bobby One Way. One Way, begitu. yes. Karena ada band namanya One Way. Betul. Dan waktu itu under license-nya itu by Harvest Music. Ya, dan karena gue waktu itu gerejanya di IFGF, di Gizi ngomongnya ya. Dan gue gak pernah lupa One Way promote albumnya di Immanuel Bookstore. Betul. Di Jalan Proklamasi. Ya. Benar. Itu awal-awal kita kenalan tuh di situ. Di situ kita perform juga di situ kan. Yes, lu perform di situ di depan kafenya. Gue dikenalin sama, ada kemungkinan gue dikenalin sama Frankie Siombing. Betul. Kita nongkrong di kafe, makan puding, es krim, zaman-zaman itulah pokoknya. Tahun 20-an tahun lalu, awal-awal tahun 2000 gitu Bob. Pokoknya masih zaman-zaman masih bisa makan manis-manis lah kita. Sekarang Sekarang jangan ada gula di antara kita. Iya. Hai. Nah itu gue juga akhirnya paham lo asal Jogja ya. Terus lo datang sama almarhum Titis waktu saat itu, dan kemudian dengan berjalannya waktu udah kita lost contact tuh abis itu. Lost contact sekian lama dan lain sebagainya. Dan gue senang banget sih untuk ngelihat bahwa lo tetap konsisten untuk terus melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah mungkin banyak yang gak tahu juga nih background lo dari Jogja seperti apa, dan di awal-awal tuh ngebandnya seperti apa gitu. Kisah lo gimana, kisah hidup lo seorang Bobby Fabian? Seorang Bobby Fabian. Ya jadi halo teman-teman, apa namanya? Sahabat Kopi. Kita Sahabat Kopi. Sahabat Kopi. Yes. Saya udah 2 gelas hari ini kopi. Di sini kopi enak banget. Jadi saya dari Jogja. Saya dari Jogja dulu. Saya ngeband dari SMA. Terus karena itu ngeband. Awalnya ikut festival tuh, nyanyi-nyanyi solo gitu ya. Terus 92 SMA ngeband, mulai ngeband. Nah, terus tahun 94 saya tuh diajakin sama temen nih. Karena mereka tahu saya demen nyanyi. Ada temen saya iseng, lo ikut lomba rap yuk gitu. Lomba rap apa, gue gak bisa nge-rap. Wah lagi top-topnya Iwa kan. Ya lagi, terus yang bener lu, iya gak apa-apa ikutan. Ikutlah kita. Ikut waktu itu yang ngadain sebuah radio di Jogja namanya Jeronimo. Udah nih, kita penyisian, semifinal, final. Kita masuk tuh, singkat cerita kita masuk final. Padahal gue waktu itu disuruh nge-rap, gue gak hafal di atas panggung. Asli gue gak hafal, lupa gitu. Kok bisa masuk final? Terus jurinya bilang, enggak soalnya kalian gayanya asik. Waktu itu temen gue tuh anak basket banget. Jadi kakaknya sekolah di Amerika, bawa baju-baju waktu itu masih zaman, O'Neal masih di mana tuh? Magic. Masih di Magic kayak gitu. Terus udah nih, tapi kalah di final karena emang lawannya bagus-bagus. Nah singkat cerita tiba-tiba saya direkrut gitu. Mereka ngeliat yuk kita ngumpul, yuk kita bikin namanya G-Tribe. Itu Jeronimo Rapper Crew. Jadi dari Jogja, rapper dari Jogja. Berapa orang tuh? Waduh banyak banget waktu itu. Terus mereka bikin event ya. Ini gue tuh ngerasa gue paling cupu nih nge-rapnya nih di antara mereka semua. Tiba-tiba mereka pilih 5 orang dari event itu. Ternyata itu event
sekaligus mereka kayak nyortir orang gitu. Oh. Nah hari itu kan karena gue ngerasa cupu, makanya gue belajar giat banget kan. Mereka pilih gue jadi yang 5 itu salah satunya. Wow. The top 5 ya? Iya top 5. Akhirnya dari situ ya singkat cerita terus akhirnya sempat rekaman pesta rap yang pertama ya bareng sama AB waktu itu yang AB nyanyi lagu Cewek Matre kan. Kita lagu Jawa waktu itu. Karena kan memang orang Jawa. Dari awal emang kita bikin lagu Jawa abis itu. Udahlah singkat cerita akhirnya di Jeronimo juga gue bikin apa tuh? G-Acoustic. Ya dulu namanya G-Acoustic gitu. G-Acoustic. Oke. Ya. Sampai akhirnya tahun 97 lah ya. Nah itu Tuhan tangkep lah kira-kira. Nah itu saya tinggalin semua tuh. Oh wow. Oke. Gitu. Di Jogja tuh ya? Di Jogja. Oke. Nah waktu itu ya gitu apa namanya posisinya akhirnya Pongki yang selama ini jadi teman band di SMA karena Pongki itu ada di kelasku Pongki Barata. Kita seneng ngamen tiap minggu kita ngamen gitu di kayak food court dulu namanya Pujasera ya ampun udah lama banget. Iya. Tahu nggak itu dibayar satu band tuh 30.000. Wow. Jadi kita bagi-bagi 10.000. 10.000. Bro, tahun 93 10.000 itu banyak banget. Kita bisa bensin tuh harganya masih 700 kalau nggak salah. Wow. Iya itu banyak buat kita. Iya. Teman-temanku yang kos-kosannya harganya cuma 40.000, 30.000 gitu. Wow. Iya di Jogja waktu itu. Iya. Jadi tuh banyak buat kita uang jajan lah. Wah asik banget. Makan murah kan di Jogja kan. Iya. Nah dari situ tuh aku memang sama Pongki udah dari lama banget. Apa namanya memang satu frekuensi lah kalau ngeband gitu. Makanya begitu Tuhan tangkep, saya ngomong sama Pongki, Pong, gantiin aja Pong. Kayaknya yang paling cocok tuh ya udah Pongki gitu. Untuk DJ akustiknya. Untuk DJ akustik gitu. Nah setelah itu saya mulai masuk dalam dunia pelayanan kan. Nah yang lucu tuh gini bro, saya itu belajar main musik tuh SMP kelas 1 itu tahun 89. Bokap tuh beliin gitar pertama kali tahun 89 tuh. Nah lucunya satu bulan lebih begitu udah bisa main gitar nih, gue bikin lagu. Jadi semenjak pertama kali bisa main gitar tuh aku udah mulai bikin lagu. Awalnya karena nyanyi lagu orang susah, ya kan? Saya kira bikin lagu sendiri. Oke. Cuman itu kan, ya saya yakin itu Tuhan yang taruh ya kemampuan, potensi, bakat itu kan Tuhan kasih. Cuman kan saya nggak nyadar. Suatu kali di sebuah ibadah, saya waktu itu masih pelayanan jadi singers lah gitu. Tiba-tiba ada satu orang hamba Tuhan yang gue nggak kenal, tiba-tiba di tengah-tengah worship gitu, dia bernubuat buat gue. Dia bilang, dari tanganmu akan ditulis lagu-lagu yang memberkati bangsa-bangsa, dari mulutmu akan keluar nyanyian-nyanyian baru. Aku kaget kan. Wow. Kaget dalam arti, ini gue gak kenal, dia tahu dari mana aku nulis lagu gitu loh. Nah semenjak itu saya tahu saya punya panggilan kuat di situ. Dan benar sampai hari ini, bahkan sampai hari ini, today, saya masih nulis lagu. Wow, udah berapa lagu lo tulis? Aduh saya gak tahu. Lo gak pernah keep track? Banyak lagu-lagu yang tiba-tiba hilang gitu ya, banyak banget sih. Kalau aku lupa ngerekam ya hilang. Wow. Nah pasti kan nih banyak lagu yang kita udah nyanyiin di gereja nih Bob. Yang orang pastinya gak tahu nih lagunya lo nih. Iya. Nah, coba deh lo dengungkan beberapa nih ya. Pasti kita akan kaget nih. Kita akan kaget nih lagu lo nih. Contoh-contohnya seperti apa nih? Contohnya ya, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Lalu kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu kau Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Waktu Tuhan pasti. Ya. Wow.
ternyata itu lagunya dia. Iya. Itu lagunya dia. Lagunya dia. Bob, itu kalau lu nulis lagu ya. Gue juga pernah ngomong sama kayak Kiki, Franky Kuncoro dan banyak lah Jonathan Prawira gitu. Ada yang dapat lagunya tuh di tempat-tempat yang ya mereka nggak expect lah, di mobil lah, di kamar mandi lah, segala macem. Pastinya lu begitu juga lah ya. Iya, apapun yang menarik di mata dan di hati keluar jadi lagu aja udah. Iya. Dan ketika akhirnya lu keluar dari Jkustik, itu One Way siapa yang bentuk awalnya? Nah, jadi pada saat itu saya keluar dari Jkustik, masih ada Henry di situ. Titis tuh udah nggak terlibat dari sebelumnya. Memang sebelum aku dia udah nggak terlibat. Nah lucunya adalah kami bertiga itu ditangkap Tuhan dalam waktu yang hampir bersamaan. Oke. Benar-benar hampir bersamaan tuh. Terus akhirnya kita semua masuk dalam satu gereja gitu ya. Kita pelayanan di situ. Nah kemudian, Titis kan punya banyak teman-teman juga. Teman-teman yang dia kan asalnya waktu itu dari Bontang. Oke. Nah teman-temannya di Bontang tuh banyak yang pindah sekolah di Jogja juga. Jadi akhirnya kita ngumpul. Terus kemudian pada saat itu banyak isu-isu yang perpecahan gereja lah sebagainya gitu. Pada saat itu saya cuma mikir ya kita ngumpul yuk sama-sama musisi-musisi gereja se-Jogja, yuk kita bikin apa kayak gitu. Awalnya itu. Jadi kita coba-coba ngumpul ya kan. Terus ya ada filter natural filtrasi lah itu tiba-tiba yang satu udah nggak mau ikut dan akhirnya cuma tinggal beberapa aja. Secara organik nih. Secara organik tiba-tiba ya ada yang cocok ada yang enggak kan. Kemudian ya udah bikin apa ya. Nah entah kenapa waktu itu gue mikir banyak teman-teman gue nih yang anti gereja nih gitu. Bukan anti tapi dia tuh kayak ngomong sama gue gini, aduh jangan kan gue malu gue gitu kalau ngomong. Terus nah mereka perlu dijangkau. Saya kira kita bikin lah, aku nulis lagu-lagu yang seperti One Way itu. Lagu-lagu yang sebenarnya biblical value tapi kita gak eksplisit nyebut kata Yesus dan Tuhan. Supaya semua orang bisa dengar basically gitu. Itu jadi signature-nya One Way tuh. Itu signature-nya One Way. Yeah. Jadi sebenarnya kita gak berani bilang kita pioneer bukan. Karena pada saat itu kita look up banget sama VOG. Karena ada VOG sebelumnya kan. Ada VOG, ada Ezra. Jadi kita look up banget sama mereka. Kita pertama-tama ngeband gitu. Ya kita mainin lagu mereka. Oke. Nah akhirnya tuh suatu kali VOG konser di Jogja. Dan kita jadi openingnya. Itu masih rame tuh One Way masih 7 orang. Iya. Habis itu ya tersaring lagi. Tinggal yang 5 orang. Pernah reuni gak Bob? One Way? Reuni pernah. Sebenarnya kita lagi bikin album sekarang. Album reuni sebenarnya. Oh iya? Iya. Tapi ada beberapa kendala karena pemain Titis sudah gak ada. Satu, terus masing-masing udah sibuk semua kan. Ada satu pemain bass Joshua juga dia udah dia sakit jadi dia nggak bisa main bass lagi. Ya sedang berusaha pelan-pelan diselesaikan. Tommy pemain keyboard kita udah pindah ke Solo balik. Karena dia mesti jagain orang tuanya. Jadi dia berkarya di sana. Kalau sekarang kita ngomongin yang tadi lagu gereja gitu, itu kan lebih kepada gospel kontemporer nih, yang One Way buat. Tapi yang tadi Bobby nyanyikan itu adalah lagu worship yang dinyanyikan di gereja, Praise and Worship. Kemarin berapa waktu yang lalu kan sempat ada hingar-bingar lah bahwa gereja harus bayar royalti dan lain sebagainya. Itu pandangan seorang Bobby Fabian gimana? Gini, segala sesuatu harus berjalan ke tengah. Artinya masing-masing harus punya kesadaran yang sama. Di satu sisi para pencipta lagu harus punya fleksibilitas yang tinggi, sementara gereja juga punya kesadaran untuk memberkati. Jadi berjalan ke tengah sama-sama. Karena kalau enggak nanti akhirnya akan saling menghakimi kan gitu. Kita menghakimi gereja kenapa sih enggak mau bayar royalti gitu. Tapi di satu sisi dari sisi gereja juga bilang itu kan pelayanan, kan lagu lu ciptaan buat Tuhan, ngapain gue bayar lo gitu. Benar. Pasti kan gitu. Itu Tuhan yang kasih kan gratis gitu. Nah jadi penyatuan paradigma aja sama mindset yang harus
disatuin pelan-pelan gitu. Mungkin karena culture kita juga Indonesia mungkin nggak bisa seperti misalkan di Amerika yang masing-masing memang udah secara berpikir secara profesional gitu. Jadi ya itu. Dan sistemnya udah jalan. Sistem sudah berjalan sangat lama gitu bahkan. Kita dari awal kan kita tidak pernah berpikir tentang sistem. Di Indonesia ini kan selalu jalan dulu pokoknya sistem belakangan gitu. Ya, bahkan penulis lagu mungkin di awal nulis lagu dia udah senang lagunya dinyanyiin di gereja. Betul. Dia bahkan udah bangga dengan itu. Tapi dengan berjalannya waktu ya mereka akhirnya mulai sadar nih. Kok rasanya gue gak diapresiasi dengan paling tidak gue dikasih apresiasi seperti itulah dalam bentuk royalti gitu kan. Dan itu yang menjadi konflik akhirnya. Waktu di gereja disuruh membayar akhirnya mereka gak mau nyanyikan lagunya dan lain sebagainya. Jadi menurut Bobby ini berarti apa komunikasinya? Saya rasa sih sosialisasi dan komunikasi aja yang memang perlu dibangun gitu antara sebenarnya bukan dari pencipta lagunya ya. Lebih ke pelaku bisnisnya. Publishernya, produsernya itu yang lebih harus banyak sosialisasi dengan gereja. Terutama mungkin kita ngomong dengan satu bapak-bapak gereja, ya. Yang kedua gereja-gereja besar. Karena sebagai pencipta lagu juga saya juga tahu diri gitu. Ini lagu saya jadi berkat itu karena gereja, gitu. Kalau gereja nggak nyanyiin mau ngapain? Ya kan? Dan saya juga tahu diri, maksudnya ya kalau itu kan gereja di desa masa kita mau tarik-tarik duit. Bener nggak? Ya kan? Enggak lah, nggak kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ada orang misalkan, Bob lagu lu gue nyanyiin di YouTube boleh nggak? Go ahead lah. Gitu. Saya sering ngomong sama publisher saya, boleh nggak ini biar aja nggak? Karena kan yang ngasih rate itu kan biasanya publisher. Ya kan saya bilang please ini di whitelist aja bisa di gitu aja. Jadi kita harus punya fleksibilitas yang tinggi. Saya menyebutnya sih mungkin ya kepekaan juga di situ, hikmat juga ada di situ. Gitu. Mungkin harus ada kayak seperti ketemu di tengah-tengah, seperti yang misalnya ada sebuah aplikasi yang dibuat dan akhirnya dikasih tahu ke gereja dan kemudian tidak diharuskan, tetapi gereja mempunyai kesadaran untuk kalau gue nyanyikan lagu ini dan kalau memang kita ada dananya, ya udah yuk kita berkati penulis lagunya. Mungkin seperti itu kan mungkin jalan lebih tengahnya. Seperti itu, ya lebih elok kali ya. Iya, lebih elok kayak gitu. Jadi tidak ada unsur tagihan di situ. Betul. Tapi yang ada unsur kesadaran. Iya. Lebih kayak gitu aja. Karena di sisi pemberitaan firman, ini lucu nih. Kalau gereja-gereja dulu sebelum dimasukin ke YouTube, ada beberapa gereja yang setelah gue selesai khotbah, itu VCD udah jadi. Oke. Kan gokil kan? Maksudnya selagi gue khotbah direkam sama dia, gue nggak tahu tuh caranya gimana, dia bisa langsung perbanyak. Dan setelah ibadah itu ada VCD dijual loh di luar. Dijual buat kalau setahu saya cuma dikasih rekamannya doang nih Kak Bobby tadi hasil khotbahnya gitu. Nah itu dikasih buat kitanya, tapi dijual di luar buat jemaat. Jadi pas gue keluar, gue bilang, ih gila khotbah gue dijual loh. Ke jemaat-jemaat. Same day. Iya the same day. Udah banyak lagi VCD-nya gitu kan. Masih zaman VCD lah waktu saat itu ya. Dan katanya memang ada teknologi, gue gak ngerti juga lah. Mereka bisa perbanyak lah pokoknya. Nah dengan berjalannya waktu. Khotbah di Glodok kali. Jadi waktu akhirnya berjalannya waktu kan model YouTube kan. Nah yang luar biasa lagi nih tiba-tiba istri gue ngomong gini, Bill, kamu tahu nggak ada beberapa channel yang ngambilin khotbah, mungkin nggak tahu di download atau dari semua gereja-gereja yang misalnya gue khotbah, dimasukin di dalam channelnya dia. Dia buatlah nama channelnya nama dia sendiri, subscribersnya banyak banget dan isinya semua khotbah gue dari berbagai-bagai gereja yang ditaruh di situ. Dan ya dia pasti dapat keuntungan lah dari situ. Dia gak pernah minta izin sama gue. Dia gak pernah minta permisi gitu. Dan ya gue gak apa-apa juga sih. Ya itu kan selama itu jadi berkat no problem. Ya lagian ngapain juga. Ya udah biarin aja gitu. Cuman ya ada unsur ya lebih elok kalau lo kasih tahu gitu loh. Gue juga pasti gak apa-apa sih maksudnya. Jadi memang komunikasi itu penting gitu loh. Banget. Gimana pun juga itu kan adalah sesuatu yang kalau dari sisi penulis lagu itu karyanya mereka kan. Jadi kalau yang tadi kita diskusikan, kalau misalnya ada jalan tengah lebih baik lah seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan ada aplikasi seperti begitu ya. Mudah-mudahan, karena saya pikir juga di Indonesia yang sekarang kan juga lagi
Wah, lagi ini banget kan ini Iya. masalah royalti ini. Saya pikir memang harus ada sebuah teknologi. Karena ini kalau nggak akan bisa diselesaikan tanpa teknologi. Iya, betul. Kalau nggak selalu salah sasaran terus. Lagunya dia yang dinyanyiin yang dapat duit yang itu Iya, penciptanya gitu. iya. Kan yang terjadi sebenarnya Iya. sekarang seperti itu. Dan pasti ada dong lagu-lagunya Bobby yang tadi kayak misalnya sudah dinyanyikan di cover sama orang dan namanya Bobby nggak disebut sebagai penciptanya. Memang itu makanya jadi salah satu hak seorang hak cipta seseorang itu adalah moral rights kan. Iya. Moral rights itu hak untuk diakui, Iya. untuk dimintain izin, Iya. untuk ditulis namanya dan sebagainya. Dan teman-teman harus tahu Sobat Coffee bahwa semua karya cipta yang setelah dia jadi kemudian dipublish itu udah dilindungi negara sebenarnya. Jadi ada undang-undangnya. Ada Iya. undang-undangnya Iya. seperti itu gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya harus punya ya gini, masing-masing punya etika lah gitu ya. Saya juga bukan nggak bilang nggak kesel, pernah kesel. Cuman suatu kali saya gini. Jadi saya punya video klip di-upload persis kayak gitu, re-upload kan Wow, istilahnya kan. iya, iya, Di-upload sebuah channel gitu. Waktu Iya. itu saya nggak kok re-upload nggak tanya-tanya saya sih gitu. Saya pikir gitu kan. Nah, saya nggak tegur langsung. Saya ngomong sama publisher saya waktu itu sama agregator saya. Tolong dong kasih tahu. Saya nggak mau kasih tahu langsung dong. Itu Iya. kan bukan ranah saya. Iya. Tolong kasih tahu. Dikasih tahu nggak langsung ke dia, dikasih taunya ke YouTube. Nah, saya nggak tahu bahwa ternyata YouTube itu punya regulasi, begitu ada kayak gitu-gitu, itu channel di shutdown. Wow. Jadi waktu Iya. mereka shutdown, mereka email saya, Bobby sorry, aduh, saya nggak nyangka efeknya separah itu di shutdown, Iya, nggak disuspend Disuspend, beberapa iya. waktu gitu. Iya. Saya juga nggak nyangka sampai kayak gitu. Ternyata YouTube nggak mau pusing. Pokoknya kalau dia kayak gitu-gitu langsung disikat sama dia. Iya, iya. Nah semenjak itu aku nggak berani lagi. Maksudnya aku tidak mau, kasihan juga orang udah Iya. bikin karya dan sebagainya. Kalau ditutup channelnya, kalau gereja yang ditutup, Iya. kasihan lah Iya. gitu kan. Jadi saya habis itu saya bertobat juga. Saya bilang, aduh jangan deh. Iya. Jadi udahlah gitu. Iya. Kalau bisa saya kalau bisa ngobrol langsung atau ketemu langsung, ngechat langsung, lebih baik Iya, gitu. iya. Daripada saya, yang penting dia tahu saya tuh nggak niat untuk ngapa-ngapain gitu. Iya, Intinya cuma kita supaya ada hubungan yang baik. Iya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, misalnya gue lagi upload sebuah cuplikan khotbah gue yang dibuat sama sebuah akun lah misalnya ya. Dan gue download dan gue masukin ke YouTube channel gue. Dan ada background musik di belakangnya. Dan itu punya orang lah pastinya. Dan kedengaran jelas gitu. Ketika gue masukin di YouTube, itu biasa di-block sama dia. Iya. Nggak bisa dimonetize. Iya. Bagusnya di YouTube tuh dikasih tahu kita bisa punya satu fitur, mungkin ini pembelajaran juga bagi yang nggak tahu. Jangan cuma diem di situ, ada satu fitur yang bisa diklik di kita punya YT studionya. Lagunya bisa dihilangin. Oke. Iya kan? Jadi kita bisa masuk di situ, mereka punya option. Ini lo mau take down atau lo mau ilangin lagu backgroundnya sementara suara khotbah tetap ada. Gue tinggal klik di situ, mereka akan ngedit sendiri secara sistem. Oke. Lagunya dihilangin, suara khotbah tetap ada, di re-upload sama YouTube sendiri dan bisa dimonetize. Oh, Dan- itu malah dan- saya baru tahu. Nah, iya dan itu sah. Dan Oke, itu nggak oke, apa-apa. oke. That's good. Kalau TikTok itu langsung di ban sama dia. TikTok langsung Ya, banyak. dia gue masih nggak ketemu caranya untuk ngilangin lagunya lah. Iya, iya. Gue masukin lagu yang lain sebagai background, ngenutup khotbahnya bahkan. Jadi agak bingung kalau Iya, YouTube. benar, Kalau benar. TikTok. Kalau YouTube punya cara seperti itu sebenarnya. Supaya lagu daripada penciptanya itu ya tidak ditayangkan lah. Jadi hanya khotbahnya aja. Karena biasa kan ada tuh yang mau cakep-cakepan. Jadi khotbahnya ditayangin Kasih sama background. background lagu gitu. Iya, iya. Which is bagus sih Iya, iya. sebenarnya. Tapi YouTube nggak kasih izin. Ya, ya. Tapi dia juga Ketika punya mau cara. dimonetize ya. Ya, kalau enggak dia akan tetap terlihat dan tapi ada mungkin ada shadow ban gue nggak tahu juga ya. Jadi hanya sebatas orang yang bisa lihat Ya. dan nggak bisa dimonetize pokoknya. Dia ada kata block di situ Oke. pokoknya. Itu pembelajaran juga sih Pelajaran karena penting memang juga ya. sosial media juga menghargai karya Iya, orang betul, sih. betul. Itu yang benar. Kan? Justru kan sekarang ini kita sebagai penulis lagu sangat dihargai ketika munculnya era digital ini. Iya. Kalau iya, zaman dulu mah kita nggak pernah tahu, nggak pernah, iya. tidak pernah ada. Kita cuma denger aja royalti apaan sih? Iya, iya. Kita cuma kayak berandai-andai. Kecuali Iya. royalti, jadi kan ada namanya mechanical rights. Yes. Mechanical rights itu
kalau dulu penggandaan kan, by mechanic gitu digandain, nah itu royaltinya kelihatan jelas gitu. Misalkan kayak saya dulu kontrak by royalty. Berapa keping betul, CD misalnya. Itu kayak ada advance, misalkan anggap aja udah laku 100.000 ya, dibayar di depan gitu. Atau ada yang di belakang, dibayar di belakang. Tapi kan itu cuma sebatas itu. Nah sekarang kan membingungkan kalau kita nggak tahu mechanical rights. Oh ternyata streaming sekarang gantinya. Yes. Gitu. Tapi sekarang lebih dihargai untuk untuk orang-orang yang apa ya istilahnya ya nulis lagu gitu. Kalau dulu kan lebih ke artisnya ya. Iya. Gitu. Ini keren banget. Ini biarlah ini jadi pembelajaran juga bagi semua kita dan mengertilah bahwa di dunia ini karya itu sangat dihargai. Betul. Ya. Ini gue dengar kabar nih Bob. Jadi gini Bob. Katanya nih, konon katanya. Seorang Bobby Fabian nih gue bisa kasih kata lu bisa ciptain lagu. Siapa itu? Wah, kacau. Bener gak? Ya semoga bisa lah, kadang-kadang bisa, kadang-kadang bisa lah. Katanya gue bisa kasih kata 2 kata gitu ya. Lu bisa menciptakan lagu on the spot. Itu sesuatu yang bagi gue agak betul-betul agak lain tuh Bob. Karena banyak orang gak seperti itu. Berarti lu punya karunia luar biasa itu Bob. Puji Tuhan. Betul ya Bob ya? Iya. Ya udah kita tulis lagu lah Bob sekarang. Tulis lagu ya? Iya. Gue kasih 2 kata deh. Apa tuh? 2 kata lagu rohani nih ya. Lagu rohani. Tuh teman-teman gue langsung kasih kata yang rohani dong. Kata yang rohani dulu. Kopi. Kata rohani ya. Hah? Kata apa? Oh, oke. Kata pohon kelapa dulu ya. Jadi ini pembisiknya rada-rada. Bisa lagu rohani, bisa enggak terserah Bobby deh. Oke. Pohon kelapa nih, ada pohon kelapa di belakang gua. Oke, silakan Bob. Pinjam gitar dong, pinjam gitar. Asik. Langsung diikat dengan rights ya. Pagi ini menyapa dengan indahnya alunan lagu dari angin di bawah indah pohon kelapa. Ku bersyukur Tuhan ciptakan semua, meski hanya duduk sendiri di bawah pohon kelapa. Keren. Oh, Bobby. Woi. Yang kedua. Billy Lantang. Oh gitu. Oke lah, Billy Lantang deh. Billy Lantang. Terserah lo mau ngapain. Seperti Firman mengatakan, aku tidak akan membiarkan selai rambutmu terjatuh. Kulihat di sosial media ada dia yang begitu berani berbicara tentang hal-hal ilahi, begitu lantang, siap menantang. Pilih lantang, siap berlawan setiap paradigma yang tak sesuai firman. Pilih lantang, siap menghadap demi kerajaan Tuhan. Udah, jangan. Bob, thank you banget Bob. Gokil, keren banget. Bob, kasih tahu dong sama sahabat-sahabat kopi yang ada di luar sana, dalam pergumulan hidup mereka dan apa yang Bobby sudah alami dengan Tuhan, pengalaman hidupmu seperti apa. Banyak orang yang membutuhkan pengharapan kan hari ini. So, please Bob, silakan.
Satu hal yang gue belajar dari kehidupan gue adalah Tuhan gak pernah salah. Amin. Tuhan gak pernah salah. Dan kita bisa aja, kita ini gak ada yang sempurna, kita semua pada dasarnya kita semua banyak kesalahan, kita semua gak pernah selalu benar langkahnya. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, Yes. ya Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah milih kita. Amin. Tuhan gak pernah salah memegang kita. Yes. Bahkan ketika kita salah pun, atau kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan sepertinya membiarkan, tapi dia gak pernah salah. Amin. Dia pasti tolong kita semua. Amin. Saya ngalami Tuhan banyak banget sampai hari ini. Kalau saya bisa ada di sini, itu karena Tuhan gak pernah salah. Amin, amin, amin. Bobby, thank you banget Bob Sama-sama, datang ke sini. brother. Dan gue dengar lo akan perform juga di G-Fest. Yes, Ya. jangan lupa ya, Ya. Sobat Coffee. G-Fest itu adalah Gospel International Festival. Yes, Dan itu seperti Java Jazz tetapi isinya semuanya gospel. gospel semua. Dan itu akan ada di tanggal 16 sampai 18 Januari Januari 2026. Thank you banget Bob udah datang Sama-sama. ke sini, udah jadi berkat. Luar biasa. Brother, Senang banget bisa ada ketemu di sini, lagi. teman-teman Sobat Coffee. Yes. Saya merasa terhormat banget bisa di sini. Wah, gue thank you banget. Senang banget bisa ketemu lagi dan tetap konsisten di dalam Kristus. Amin, amin. Keep the fire. So, sahabat kopi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di IG, TikTok, dan juga di YouTube. Dan saya juga mau memberikan shout out terima kasih kepada Mas Rio dan Mbak Denny yang sudah membuat kaos ini keren banget. Lihat tuh, Billy's Coffee Table dibuatin hoodie juga keren banget. Mereka ada di Surabaya. Dan pengikut setia dan saya berdoa supaya semua usaha dan apapun yang dilakukannya berhasil. Until next time, from me and from Bobby, God bless you all. God bless.